Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Anenet. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan subscribe video ini. Bentar teman-teman, miring ya. Oke, lanjut. Bagi yang kalian belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk ngontennya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya doakan yang terbaik buat kalian semua. Dan jangan lupa teman-teman, kita doakan yang terbaik juga buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai catatan kajian saya lagi teman-teman. Nah, hari ini paling insya Allah durasinya agak pendek teman-teman, karena ini catatan saya pendek ini. Oke, hari ini adalah episode 2 kita membahas tentang catatan kajian saya. Oke, langsung saja kita mulai. Catatan ini berjudul cara meningkatkan iman kita. Wah, kita itu sering bahas kayak berkali-kali gitu ya teman-teman. Ternyata cara meningkatkan iman itu cukup banyak ya teman-teman. Nah, tapi kalau kalian ya situlah pokoknya cukup banyak lah. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama, cara meningkatkan iman kita yaitu menjaga lisan. Ya, ucapkan yang baik-baik atau diam teman-teman. Jadi ucapkan dengan lemah lembut, yang baik-baik. Atau kalau kalian itu mangkel gitu, mendingan diam saja teman. Kamu kalau marah itu lebih baik diam teman-teman. Karena ya tapi nggak tahu sih. Kok saya itu marah diam ya teman-teman. Tapi tergantung situasi saja, oke. Jadi daripada nanti kalian marah memakai kata-kata kotor, ya mendingan kalian diam saja teman-teman, atau kalian nulis gitu teman-teman, biar tidak menyakiti hati orang lain teman-teman. Ya kadang gitu ya teman-teman, kadang kita itu marah pada satu orang tapi yang kena semuanya. Kadang ada orang seperti itu ya teman-teman, yang marah pada si A tapi yang kena A B C D E F G ya itu teman-teman. Itu aja teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bercanda ada batasnya, jangan singgung orang lain. Nah, bercanda itu ada batasnya teman-teman. Bercanda yang tidak boleh itu seperti bercanda fisik. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Bercanda orang tua, kadang itu saya itu masih bercanda orang tua, astagfirullahaladzim. Tapi saya sekarang berusaha untuk enggak ya teman-teman, karena itu bagi saya tidak lucu teman-teman. Bercanda orang tua itu sekarang sudah tidak lucu lagi teman-teman bagi saya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang ketiga, ini teman-teman, jika bercandanya itu berlebihan, itu kalian itu bisa pergi atau tegur orang itu teman-teman. Selama pembahasannya tidak itu, nggak apa-apa teman-teman, kita kumpulin ya, baik maksudnya kita berteman sama-sama. Kayak gini loh teman-teman, contoh kita itu berada di sebuah acara teman-teman. Nah, di acara itu menghina tentang syariat Islam teman-teman. Itu sangat bercanda yang kelewatan ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, diam teman-teman, diam dan pergi teman-teman. Atau kalau lebih baik lagi kalian tegur teman-teman. Nah, itu sangat lebih baik teman-teman. Tapi saya kalau di situasi seperti saya pergi ya, karena saya biasanya saya itu nggak tahu sih, spontan aja. Spontan aja. Nah, itu teman-teman, itu begitu maksud dari kata-kata ini teman-teman. Tapi kalau dalam suatu ruangan itu, yang pertama ya bahas bercanda tentang syariat Islam, dan kita itu pergi teman-teman, karena kita itu nggak mau denger itu jok-jok apa gitu. Nah, jok yang nggak nyambung bagi saya gitu. Nah, lalu di acara tersebut ganti topik teman-teman, topiknya yang lain, bercanda yang normal. Nah, kita boleh lagi bergabung teman-teman. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan catatan ini teman-teman. Nah, oke, semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya teman-teman. Maaf ya, saya itu di sini lagi belajar, kalian juga belajar mengenai ini pembahasan ini. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya belajar
ngomong kepada kalian, menjelaskan kepada kalian, kalian juga belajar memahami isi kajian ini. Oke. Langsung saja teman-teman. Yang keempat, cara meningkatkan iman kita yaitu memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Islam mengajarkan untuk bersosialisasi teman-teman kepada tetangga. Caranya, contoh, kalian ada rezeki makanan, kalian kasih ke tetangga, itu sudah termasuk memuliakan tetangga. Nah, itu contoh memuliakan tetangga ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian itu berpikir, saya introvert. Nah, introvert itu bukan seperti itu teman-teman. Introvert itu bertemu dengan orang banyak, terus habis itu energi kalian itu terkuras banyak teman-teman. Karena bertemu dengan orang banyak, energi kalian itu penuh ketika kalian sendirian teman-teman. Nah, itu introvert ya teman-teman. Lebih ke pemalu sih bagi aku ya. Lebih ke pemalu kalau enggak kalau itu kalau males bersosialisasi sama tetangga gimana yuk, gak boleh gitu teman-teman. Islam mengajarkan untuk bersosialisasi ya teman-teman. Kalian itu nggak akrab-akrab banget tapi sekedar menyapa itu nggak apa-apa teman-teman. Itu sudah memuliakan tetangga, itu sudah bersosialisasi sama tetangga. Kalian itu jangan ngobrol ya teman-teman. Tapi kalau ketemu di jalan kalian sapa, bu monggo gitu, nah itu nggak apa-apa teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah kalau Mbak Ana gimana? Kok aku sih ya gitulah teman-teman, aku nggak suka akrab sama tetangga. Jadi ya aduh, ngapain sih aku ngasih pertanyaan ke diriku sendiri. Gak jelas ya kita apa teman. Tidak penting teman-teman. Udah, kita lanjut saja. Yang kelima yaitu menjamu tamu teman-teman. Nah, kita itu harus memuliakan tamu kita ya teman-teman. Jadi tamu kita itu dikasih ini ya teman-teman. Pokoknya yang ada di rumah teman-teman semampu kita ya teman-teman. Tapi kalau mau mewah-mewah ya silakan kalau kalian mampu. Tapi kalau adanya segitu aja nggak apa-apa teman-teman. Kalian suguhkan saja ya teman-teman. Karena itu sudah memuliakan tamu teman-teman. Nah, itulah teman-teman 5 cara meningkatkan iman kita teman-teman. Cara meningkatkan iman kita. Jadi kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu menjaga lisan. Yang kedua, bercanda yang tidak berlebihan. Yang ketiga, tidak memutus silaturahim teman-teman. Ya, itulah. Yang keempat itu memuliakan tetangga. Yang kelima menjamu tamu teman-teman. Nah itu ya teman-teman. Itulah kesimpulan saya teman-teman dari kajian yang saya lihat di YouTube di guru-guru. Nah, oh iya, aku nggak pernah ya membahas tentang kajian yang ada di kajian guru sekolah saya. Tapi guru sekolah saya biasanya menyampaikan ilmu-ilmu agama teman-teman. Kadang filsafat gitu teman-teman. Tapi saya itu nggak ingat filsafatnya teman-teman. Tapi yang saya ingat sedikit teman-teman, itu ada filsafat. Itu yang guru saya pernah bilang kayak gini, ada filsafat. Nggak ada menuntut ilmu itu tidak mengeluarkan biaya teman-teman. Nah itulah, aslinya nggak gitu kata-katanya teman-teman. Cuma saya tuh sedikit lupa ya teman-teman. Tapi pada intinya kalau menuntut ilmu itu tidak ada yang gratis ya, semua berbayar teman-teman. Nah, berbayar seperti apa Mbak Ana? SPP-nya kan gratis, sayang negeri. Nah kalian itu bayar buku, bayar itu seragam. Nah kok saya ini semuanya gratis. Nah itu bayar jalan kok naik sepeda motor itu membutuhkan uang teman-teman untuk mengisi bensin, mengganti oli gitu. Kalau aku jalan Mbak Ana, pasti ada teman-teman, tidak ada yang tidak ada. Kalian tas beli, enggak Mbak Ana, aku dikasih Mbak Ana. Kalian baju beli ya. Pokoknya semuanya menuntut ilmu itu tidak ada yang gratis ya teman-teman, semua butuh tenaga. Iya, sama tenaga. Nah iya Mbak Ana, saya jalan, nah itu kan butuh tenaga teman-teman. Nah kalian itu capek kan minum kan biasanya kan beli-beli di warung-warung gitu. Wih, cari celah-celah Mbak Ana. Pokoknya gitu katanya guru saya. Itu kesimpulan saya teman-teman. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf ya teman-teman. Saya banyak ngejudgement tadi ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Bagi saya sih, tadi bagi kalian nggak tahu.
Astagfirullah, kenapa sih aku? Ya, saya alhamdulillah sehat. Astagfirullah. Udah teman-teman. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Saya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.